never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 27 Jakarta, tepatnya kegiatan di aula. Ini ada halal bihalal dari Federasi Serikat Guru Indonesia, sekaligus pelantikan ya pengurus SEGI Jakarta. Jadi Federasi Serikat Guru Indonesia itu adalah organisasi nasional, tapi mereka punya organisasi-organisasi daerah yang bernama Serikat Guru di berbagai daerah, termasuk Serikat Guru Jakarta. Nah, seperti apa nih ya acara pelantikan maupun halal bihalalnya, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Jadi ini sebenarnya adalah kegiatan dari Serikat Guru Indonesia Jakarta atau SEGI Jakarta kita menyebutnya. Dan ini adalah pelantikan pengurus baru karena mereka secara periodik tentu ada pengurus ya, pergantian pengurus. Dan ini kebetulan tempatnya di SMP Negeri 27 karena Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia kebetulan kepala sekolah di sini. Dan memang kalau dalam peraturan perundangan fasilitas umum seperti pendidikan ya, sekolah dan lain-lain itu boleh dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan itu oleh organisasi profesi guru. Ya, kita mulai tentunya dengan salam-salaman nih ya. Kemudian juga tidak lupa ada makan-makan, tentunya ada ngobrol-ngobrol, dan kemudian ada acara resminya, tentu ada sambutan. Lalu juga ada yang kita sebut dengan pelantikan ya. Oke, ya ini tentu setiap organisasi pasti bikin kayak begini, termasuk SEGI Jakarta. Selamat untuk para pengurus SEGI Jakarta yang baru. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara yang resmi dalam organisasi kita. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Yeni Anggorwati. Di dalam kegiatan ini saya ditunjuk sebagai MC sekaligus nanti juga dalam kepengurusan SEGI. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya dalam ruangan ini yang disiapkan oleh tuan rumah kita. Bapak Ibu, kami akan membacakan susunan acara kita hari ini. Baik Bapak Ibu, susunannya adalah yang pertama pembukaan yang sudah kami lakukan. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya nanti dipimpin oleh Ibu Yunianti. Kemudian doa minta bantuan atau kesediaan Bapak Novan Kurniawan. Kemudian sambutan panitia dan pembacaan SK SEGI Jakarta oleh Bapak Idris. Sambutan dan pelantikan kepengurusan SEGI Jakarta oleh Bapak Heru Purnomo sebagai Sekjen FSGI. Kemudian penyerahan bendera SEGI Jakarta oleh Ketua Dewan Etik. Kemudian penyerahan SK SEGI Jakarta oleh Ketua Dewan Pakar, penyematan PIN FSGI secara simbolis oleh Sekjen FSGI, kemudian sambutan Ketua SEGI Jakarta, berikutnya sambutan Ketua Dewan Pakar, sambutan Ketua Dewan Etik, dilanjut tausiah halal bihalal oleh Bapak Ahmad Aunila, dan penutup serta ramah tamah. Kita bersama-sama bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tundukkan kepala
kita sejenak memohon rahmat dan ridha-Nya ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah ila hadatin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anni ya karim wa'fu 'anni ya rahman wa'fu 'anni ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa la ta'atik. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah di hari yang penuh berkah ini. Yang pertama-tama yang kami hormati Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Bapak Heri Purnomo, yang kami hormati Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Ibu Retno Listiarti, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Ketua Dewan Etik, insya Allah akan hadir bersama kita, mudah-mudahan dalam perjalanan sampai dengan selamat di tempat kita. Yang saya hormati pengurus Pusat Federasi Serikat Guru yang telah hadir bersama kami, kemudian seluruh rekan-rekan pengurus Serikat Guru Indonesia Jakarta yang sempat hadir pada pagi hari ini dalam acara pelantikan dan halal-halal yang kita laksanakan pada hari ini. Pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia menimbang, satu, bahwa untuk memperlancar pencapaian visi dan misi organisasi sebagaimana tercantum di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Serikat Guru Indonesia, perlu dibentuk pengurus wilayah yang dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi. Dua, bahwa untuk keperluan dimaksud perlu diterbitkan surat keputusan tentang susunan pengurus wilayah Serikat Guru Indonesia Provinsi Jakarta, mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab ke-9 tentang organisasi profesi. Dua, Akta Pendirian Federasi Serikat Guru Indonesia Nomor AHU 0078767.AH.01.07 tahun 2016, Anggaran Dasar Federasi Serikat Guru Indonesia, Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Guru Indonesia. Memperhatikan surat permohonan penerbitan surat putusan pengurus wilayah nomor 012 PK-3/2021 dari Ketua Serikat Guru Jakarta, Serikat Guru Indonesia Jakarta pada tanggal 12 Maret 2021. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentu saja kami apresiasi kepada pengurus Serikat Guru Indonesia Jakarta, baik ketua maupun wakil ketua serta jajarannya. Ada salah satu tokohnya, Bu Retno. Beliau sudah membangun kapasitas secara individu terlebih dahulu ketika bersengketa dengan Akbar Tanjung, orang besar. Ketika beliau itu ditempa menghadapi dengannya, kalaulah berhadapan dengan beliau, ini semut dengan gajah. Ketika beliau sebagai semut melawan gajah, tidak akan bakal menang. Tetapi ketika semut melawan gajah, orang akan kena terlebih dahulu. Semutnya semut apa sih? Apakah semut hitam, atau semut api, atau semut apa? Sehingga berani melawan gajah. Nah, artinya semut ini ketika mau melawan gajah kan harus punya kapasitas. Beliau mempunyai kapasitas, akhirnya melawan, didukung banyak orang, sehingga semut berkerumun banyak hal, memenangkan kondisi itu, terbangunlah beliau kapasitasnya. Ketika kami guru-guru ini, PNS guru DKI teraniaya TKD-nya golongan 4, tetapi setara gajinya, tunjangan TKD-nya dengan golongan 1A atau 1B, akhirnya beliau memotori kapasitas itu yang ia bangun, dipergunakan memotori, bertemu di LBH seperti yang Ibu Yani ini, beliau juga ada. Ketika kami berkumpul di sana, dikomporilah oleh beliau.
Sehingga disitulah menjadi pro dan kontra. Yang pro yang mana, yang kontra yang mana terhadap pramuka tidak wajib. Nah, yang pro kementerian hanya FSGI. Nah, tentu saja akhirnya FSGI menjadi panduan bagi kementerian sebagai rujukan untuk ambil kebijakan. Tidak hanya itu saja, Omnibus Law yang ingin menggabungkan yang terkait tentang tunjangan sertifikasi, semua guru akan dapat, tetapi setelah kami diskusikan akan menimbulkan kerancuan bagi PNS guru yang kira-kira terkurangi haknya, maka berpotensi akan marah. Walaupun penyampaiannya secara tatap muka baru hari ini, yang lalu seperti disampaikan beliau melalui chat dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita sudah dapat dilakukan pelantikan secara syah kepengurusan Serikat Guru Jakarta dengan tema peran segi Jakarta dalam mendorong guru berkarya bukan sekedar bekerja. Baik, di sini kalau ditarik sejarahnya, awal ceritanya saya dari Serikat Guru Bengkulu. Awal sejarahnya saya dari Bengkulu, Pak, Bapak Ibu. Saya mengenal Serikat Guru waktu itu sudah Federasi Serikat Guru Indonesia. Awalnya saya ikut bergabung karena kegundahan kita di daerah. Tunjangan kita ditahan oleh pemerintah daerah selama 18 bulan. Awalnya dari sana. Jadi kita butuh sebuah wadah untuk berjuang. Kalau kita sendirian, kita gampang banget digembosin sama orang. Saya kenal dengan almarhum namanya Pak Nihan. Beliau mentor sekaligus pembimbing lah, yang memperkenalkan saya dengan Federasi Serikat Guru Indonesia. Kemudian saya ikut Munas pertama di tahun 2017. Itu Munas pertama kali saya mengenal rekan-rekan perjuangan se-Indonesia, kita kumpul. Kemudian yang terakhir di 2019, di sanalah cikal bakal saya mengajukan untuk pindah mutasi ke Jakarta. Dengan dibantu oleh teman-teman dari Serikat Guru, akhirnya saya bisa berdiri di sini. Itu awal. Jadi FSGI sangat berjasa untuk saya, untuk karir saya. Untuk itu kita memiliki wadah perjuangan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ada unek-unek atau masalah apapun, bisa kita diskusikan dan kita selesaikan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malah baru tahu gitu. Sebaiknya sih memang pelantikan pada saat yang sebelumnya, ketika memang tadinya COVID gitu ya, mungkin ininya kita bisa perbaharui, tapi ya nggak apa-apa kalau memang sudah kesepakatan untuk 2021 sampai dengan 2026. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, tentu setelah pelantikan adalah selamat bekerja. Mudah-mudahan setelah ini ada raker ya, kalau saya dorong itu rapat kerja pengurus untuk membuat program-program kerja ke depan. Apa sebenarnya masalah yang mau dihadapi? Tadi mungkin sudah muncul misalnya bagaimana P3K sama-sama ASN, tapi secara karir tidak sama dengan PNS. Nah ini tentu ada dasar yang bisa kita jadikan peluang untuk perjuangan. Ya mungkin itu. Yang kedua adalah terkait dengan tadi beberapa kasus ya yang diceritakan oleh Bu Yeni juga, mungkin itu juga bisa teman-teman advokasi. Yang pasti organisasi itu harus ada program. Ya, organisasi harus punya rutinitas bertemu. Namanya juga berorganisasi. Kita harusnya saling berkomunikasi, berbagi, kemudian sama-sama hendak menyelesaikan masalah. Jadi menurut saya dalam jangka pendek ini
sebaiknya untuk segera melakukan rapat kerja pengurus. Nah, mumpung Pak Heru juga masih jadi kepala sekolah, tinggal hitungan hari ya Pak Heru ya, karena 1 Juli ya. Ya, jadi kita bisa bilang hari, nggak bisa bilang bulan lagi gitu ya, karena nggak bisa ngomongin berbulan-bulan, tapi harusnya udah nyebut hari. Jadi mungkin mumpung masih ada fasilitas yang dipergunakan. Kalau nanti yang berikutnya, kalau mau ke tempatnya Bu Yeni itu jauh banget gitu, jadi pasti keberatan begitu baca Jakarta Barat. Yang nggak keberatan mungkin Pak Romani dengan Bu Sri ya, jauh lebih dekat. Ya sekali-sekali kita yang ke sana kita yang jauh gitu ya, datang ke sana, Pak Romani yang paling dekat gitu ya dengan Bu Sri. Mungkin seperti itu. Dan saya nggak tahu pengurus Jakarta Barat ada nggak Bu? Belum ya? Padahal ada Bu Yeni ya, dan ada Pak, Bapak masuk Jakarta Barat ya Pak Romani? Kalau saya masih Jakarta Selatan. Oh, karena perbatasan. Tapi kok Jakarta Selatan kita punya pengurus? Ada Bu. Ada, bisa bergabung ya? Oh oke. Jadi sudah ada juga yang wilayah Jakarta Selatan. Yang paling banyak saya lihat utara dan timur ya. Mudah-mudahan nanti meluas ke pusat, ke selatan, dan juga ke barat. Rupanya barat nggak ada ya Bu Heni, cuma Bu Yeni aja kayaknya. Oke. Baru di situ. Dan kalau kepala sekolah biasanya palingnya 2 tahun ya, baru bisa dimutasi. Nah Bapak Ibu sekalian, barangkali itu saja yang saya sampaikan ya. Terima kasih sudah mau sama-sama berjuang, terima kasih sudah mau aktif ya, terima kasih juga bahwa kita itu emang butuh teman ya, dan butuh teman untuk berjuang. Lagi pula undang-undang guru dosen juga Bapak Ibu tuh tidak hanya hak tapi wajib untuk berorganisasi, dan melalui organisasi ini sebenarnya kita tidak akan sendiri ketika kita menemui masalah. Saya pikir itu. Terima kasih ya kepada Pak Sekjen ya, Pak Heru, kemudian Pak Dewan Etik, Pak Guntur, juga rekan-rekan sekalian ya. Saya juga sampai pensiun ternyata kita tetap sama gitu ya, tetap sama-sama berjuang. Bu Ois yang mungkin juga udah bertahun-tahun ya, Pak Slamet, tumben ya Pak Slamet nggak hadir ya. Tapi bahwa saya berharap banget gitu ya kalau teman-teman bisa juga mengepakkan sayap, tapi fokus aja dulu sama yang ada, karena tidak mudah juga mengorganisir orang. Yang penting tuh bikin program yang oke, orang ternyata membutuhkan kita. Nah di situ bisa. Dan satu lagi, sekarang sudah ada Zoom, jadi kalau teman-teman sebenarnya pingin punya acara lalu ngundang narasumber ya, sesungguhnya kan saya juga bersedia gitu ya, misalnya beberapa terkait tim PPK, Permendikbud 46, atau hal lain terkait guru. Jadi menurut saya mungkin dalam jangka pendek segera bikin raker, segera buat program, karena yang memberi semangat kita tuh kalau kita kumpul terus, maksudnya rutinitas kita berkumpul. Saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sampaikan ini seharusnya di forum waktu yang agak panjang dikit, kajiannya udah selesai ya, jadi tinggal, maksudnya itu tinggal dipaparkan aja ya kan, waktu yang akan datang. Cuma ini inti-intinya saja ya kan. Nah jadi yang judul ini ya kan, atau topiknya itu jadi FMGJ, bangkit dalam wujud segi Jakarta, dalam bentuk segi Jakarta, memperjuangkan diskriminasi, pemotongan TKD akibat penjatuhan hukuman disiplin PNS ASN. Jadi saya ulang yang saya sampaikan ini, FMGJ dulu, sekarang bangkit lagi dalam wujud segi Jakarta, memperjuangkan
adanya diskriminasi pemotongan TKD bagi ASN PNS yang terhukum disiplin. Jadi dalam kerja tadi udah diantarkan oleh Pak Erus, ada kepala sekolah terhukum, ibu kita Dewan Pakar pernah terhukum, kepala sekolah. Tadi yang disebut Pak Heru, ada kepala sekolah Jakarta Timur terhukum. Terus yang namanya kita itu mau sebagai pegawai itu pasti ada yang namanya nyambung dengan terhukum itu, mau PNS maupun tidak PNS tetap nyambung terhukum. Terus berikutnya, kalau sudah bagaimana untuk terhukum ini? Jadi di dalam hukum administrasi, hukum apa namanya? Ya, hukum tata usaha negara itu ada kewajiban kita menjunjung tinggi praduga tak bersalah itu. Tidak boleh sebagai ASN pagi-pagi mengaku bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang mempersalahkan kita, karena udah ada pengadilannya, pengadilan tata usaha negara. Jadi oh iya, tadi ada Ibu Retno terhukum juga, kemudian PT UN kan 3-0 Bu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon petunjuk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan memohon petunjuk ke Tuhan Yang Maha Esa. Maka saya melantik. Dilantik. Iya, saya melantik Bapak Ibu. Iya. Saya ulang. Maka saya melantik. Maka saya dilantik sebagai pengurus Serikat Guru Indonesia SEGI Jakarta. Sebagai pengurus Serikat Guru Indonesia Jakarta untuk periode 2021-2026. Untuk periode 2021-2026. Dan selanjutnya saudara diharapkan untuk mengikuti ikrar pelantikan. Ikrar untuk pelantikan sudah disampaikan. Nah selanjutnya kami bacakan, tidak usah ditirukan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami pengurus Serikat Guru Indonesia SEGI Jakarta. Oh iya. Yang poin mungkin Pak. Ya. Poin 1. Untuk poin 1, 2, 3, dan 4 ya. Baik. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami. Pengurus Serikat Guru Indonesia Jakarta berikrar. Satu. Akan menjalankan kepemimpinan Serikat Guru Indonesia Jakarta. Dengan sejujur-jujurnya. Dan seadil-adilnya. Dengan tetap berpegang teguh. Kepada segala peraturan. Dan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Republik Indonesia. Dua. Dalam mengemban amanah pengurus, kami akan tetap taat kepada ketentuan serta prinsip-prinsip organisasi, yaitu organisasi Serikat Guru Indonesia Jakarta. Dan organisasi induk kami,
dan organisasi induk kami, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Serikat Guru Indonesia atau FSGI, serta menjaga nama baik organisasi. serta menjaga nama baik organisasi. 3. 3. Dalam menjalankan tanggung jawab kepengurusan, Dalam menjalankan tanggung jawab kepengurusan, kami akan tetap menerima bimbingan kami akan tetap menerima bimbingan dan arahan serta pimpinan organisasi, serta bimbingan organisasi, tidak meninggalkan prinsip demokrasi tidak meninggalkan prinsip demokrasi dan musyawarah. dan musyawarah. 4. 4. Bahwa segala pengabdian yang kami lakukan Bahwa segala pengabdian yang kami lakukan dalam menjalankan kepengurusan hanyalah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Tuhan Yang Maha Esa keridhaan Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk kepentingan guru Indonesia, untuk kepentingan guru Indonesia, pendidikan nasional, pendidikan nasional, bangsa dan negara. bangsa dan negara. Terima kasih saudara-saudara pengurus sudah menyampaikan ikrar. Semoga ini bisa dilaksanakan dengan baik. Oke ya, demikian ya video ini. Jadi memang berorganisasi itu pasti butuh pengorbanan. Tapi berorganisasi itu kita melatih life skill dan kepemimpinan kita ya, agar kita memiliki ya tidak cuma sekedar gitu ya kemampuan memimpin, tapi bagaimana kita bisa berbagi, membantu, bertoleransi ya. Jadi ini memang sangat luar biasa ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak.